Halo, kembali lagi bersama gue Virus. Pada minggu ini gue akan memulai sesi History Political episode 2 tentang sejarah yang berasal dari Yunani kuno. Nah, kira-kira kayak gimana sih? Nah, ini akan gue mulai setelah ini. Check this out. Oke, jika sebelumnya gue telah membahas materi sejarah demokrasi secara spiritualis dan penalaran umum, kali ini gue akan membahas tentang sejarahnya. Nah, sebenarnya buat sejarah umum tentang adanya demokrasi ini tuh sudah ada itu sekitar pada tahun 500 sebelum Masehi. Nah, ketika pada saat itu ketika di abad tersebut banyak daerah-daerah di Romawi kuno yang daerahnya itu dipimpin oleh seorang raja, yang dimana sistem penganutan politik di tahun tersebut di negara Yunani kuno itu adalah monarki absolut. Nah, seperti yang kita ketahui, monarki absolut itu kan suatu kepemerintahan atau suatu kepemimpinan dipegang oleh seorang raja atau seorang bangsawan yang berada di tanah tersebut atau di suatu daerah tersebut gitu. Nah, karena sistem pemerintahan inilah yang dimana Yunani kuno mengalami sebuah krisis. Yang dimaksudkan dalam krisis ini adalah krisis pemerintahannya, yang dimana para warga Yunani kuno di situ merasakan bahwa adanya ketidakstabilan politik yang diberlakukan oleh seorang raja ataupun seorang bangsawan. Lantas karena apa sih daerah Yunani tersebut menjadi krisis kepemimpinan itu yang diakibatkan oleh seorang raja ataupun seorang bangsawan? Nah, itu disebabkan oleh adanya faktor korupsi serta kereziman yang dilakukan oleh raja-raja ataupun bangsawan-bangsawan yang berada di daerah Yunani kuno, yang dimana hal tersebut memicu ketidakpuasan rakyat sehingga terjadinya pemberontakan. Nah, puncak dari kesadaran rakyat atas rezimnya para raja dan bangsawan di Yunani kuno itu terjadi ketika para tentara Romawi kuno itu menyerang kota Athena, yang dimana pada saat itu kota Athena mengalami kehancuran yang sangat besar, yang sangat parah gitu. Para warga sadar akan kereziman yang tidak bisa terus menerus yang akan ada yang dilakukan oleh seorang raja ataupun bangsawan. Nah, maka dari itu sebuah transisi pemerintahan terus diganti selama bertahun-tahun, namun tidak ada satupun pemerintahan atau transisi yang di sana dilakukan itu mencapai sebuah puncak keberhasilannya. Sadar pikiran warga yang merasa bahwa tidak bisa terus negaranya atau bangsanya diperlakukan seperti ini, maka muncullah salah satu aristokrat. Aristokrat itu bisa disebut sebagai kaum elitnya. Nah, di sini juga ada beberapa poin gitu. Nah, poinnya itu adalah banyak warga pada zaman sekarang yang misinformasikan tentang aristokrat ini, teman-teman. Bahwa dasarnya banyak orang pada zaman sekarang mengira sebenarnya tuh filsuf-filsuf yang berada di zaman Yunani kuno itu dianggap sebagai aristokrat, padahal belum tentu seorang aristokrat itu seorang filsuf. Pun sebaliknya, seorang filsuf belum tentu juga bisa menjadi seorang aristokrat. Nah, ada perbandingannya juga di sini. Kaum yang bergelimbangan harta itu sudah pasti aristokrat gitu. Cuma belum tentu juga mereka pada masuk ke bangsawan, karena pada dasarnya bangsawan itu berperan penting di suatu daerah tersebut ataupun memiliki suatu hubungan atau relasi yang berhubungan dengan seorang raja yang berada di tanah tersebut. Nah, seorang aristokrat ini bernama Cleisthenes. Nah, lalu kenapa sih Cleisthenes ini tiba-tiba dimention atau dipanggil dalam konten ini? Cleisthenes, a prominent Athenian statesman of the late 6th century BCE, is widely recognized as the father of Athenian democracy. His revolutionary reforms, including the introduction of demes, local political units, and the redistribution of power among citizens, transformed Athens from an aristocratic society into a more democratic one.
Cleisthenes' contributions laid the groundwork for the flourishing Athenian democracy of the 5th century BCE. Sistem politik ini harus dipegang oleh semua yang ikut andil dalam negara tersebut gitu, yang dimana para bangsawan pun ikut, para warganya pun ikut, ataupun para rajanya ikut. Nah, itu berperan semua tuh. Makanya di sini disebut sebagai demokratia. Yang dimana itu semakin lama pada zaman-zaman yang akan mendatang disebutnya sebagai demokrasi. Sekian itu aja materi minggu ini. Gue dapat format baru lagi soalnya dari dosen untuk lebih dipendekin lagi videonya selama 6 menit gitu. Jadi terima kasih udah telah nonton video ini tentang materi ini. Mungkin untuk episode selanjutnya gue akan membahas bagaimana sistem demokrasi pada negara Yunani kuno itu berkembang. Gue harap video ini menginspirasi atau menghibur kalian. Ada kritik, ada saran, atau ada pujian gitu. Kalau ada ya, silahkan komen di bawah gitu. See you on episode 3. Musik banget tuh. See you on episode 3 next week. Gua Virus, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.